Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1077 Ksatria Naga Cahaya Bersayap 6. Tombak naga di tangan Suanyu menusuk keluar dari kehampaan, dan tiba-tiba, raungan naga yang keras terdengar di udara. Ekspresinya sangat fokus, dan tidak menunjukkan sedikit pun kecerobohan karena lawannya adalah Tang San. Tombak menusuk, seperti naga yang menemaninya, cahaya keemasan yang cemerlang berubah menjadi cahaya tombak emas dan langsung menuju Tang San. Elemen cahaya juga melesat dengan luar biasa. Pergi langsung ke Tang San. Tang San mengangkat perisai basal dengan tangan kirinya, melindungi seluruh tubuhnya. Permukaan perisai basal, cahaya seperti pusaran muncul lagi. Ketika cahaya tombak yang kuat mengenai, itu melahap cahaya tombak hampir seketika. Bahkan tidak ada suara benturan. Pada saat yang sama, tombak naga suci di tangan Tang San juga tertusuk. Tombak oranye kuning langsung menuju Suanyu. Suanyu tersenyum sedikit dan berkata, seperti yang aku katakan sebelumnya, atribut ilahimu memelihara atribut cahayaku. Tampaknya kamu tidak cukup mempercayaiku, saudara Jin. Saat dia berbicara, pola cahaya bintang berujung 6 emas muncul di bawah kakinya, dan kekuatan cahaya menyala seketika, bertabrakan dengan kekuatan Dewa Tang San, dan segera, lingkaran cahaya di tubuh Suanyu meledak seperti api yang mengamuk yang telah dituangkan dengan minyak ascension. Itu menjadi lebih intens dalam sekejap. Cahaya suci, Suanyu mengarahkan tombak naga ke udara, dan tiba-tiba, seberkas cahaya besar turun dari langit, langsung menuju Tang San. Kecerahan juga merupakan bagian penting dari kehidupan. Suara Tang San mengikuti, dan cahaya dan bayangan leluhur pohon di belakangnya bersinar terang. Di bawah selubung cahaya suci itu, aura kehidupan sebenarnya menjadi lebih kuat. Kita benar-benar harus menjadi mitra, bukan saingan. Melihat adegan ini, Suanyu tidak terkejut tetapi senang. Tampaknya sudah lama mengharapkan situasi seperti itu terjadi, dan inilah yang diharapkan, yang berarti bahwa investasinya di Tang San adalah hal yang benar. Kedua belah pihak secara tentatif menyerang lawan mereka, dan mereka juga telah membuktikan satu sama lain bahwa atribut mereka lebih saling melengkapi. Bahkan atributnya sendiri memiliki efek menguntungkan pada lawan. Sepertinya kita hanya harus bersaing dengan jembatan keras dan kuda keras, kata Suanyu sambil tersenyum. Setelah uji coba sebelumnya, mereka semua menemukan bahwa atribut belaka satu sama lain tidak dapat menekan lawan, dan bahkan memberi lawan peningkatan. Dalam hal ini, Suanyu tampaknya sudah siap. Aura cahaya yang kaya menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap. Itu tidak berubah menjadi tubuh naga, tetapi masih ada dalam bentuk manusia. Energi cahaya yang kaya dengan cepat mengembun dan terbentuk, dan berubah menjadi baju zirah pada permukaan tubuhnya. Armor yang terbuat dari elemen cahaya murni. Armor naga yang cerah ini sangat mempesona, seluruh tubuhnya berwarna putih, tetapi ada garis emas di atasnya, dan bahkan tombak naga di tangannya telah berubah. Falan elemen cahaya di belakangnya tumbuh lebih besar, membuka tangannya dari belakang, dan memeluk Suanyu. Saat berikutnya, dengan hilangnya falan elemen cahaya, 6 sayap juga muncul di belakang Suanyu. Mengubahnya menjadi prajurit naga cahaya bersayap 6. Raungan naga rendah menjadi bernada tinggi, dan cahaya dan bayangan besar berbentuk naga muncul di belakangnya, dan hantu berbentuk naga ini tidak hanya muncul sebagai proyeksi darah, saat berikutnya, bayangan naga penuh tiba-tiba. Itu terbang di bawah Suanyu dan membawa sosoknya dengan Faucet. Ksatria naga cahaya bersayap 6. Melihat adegan ini, semua penonton tidak bisa membantu tetapi gempar. Karena Suanyu dalam bentuk ini belum pernah muncul di game sebelumnya. Bahkan di hadapan Jiang Chenchou, yang memiliki tubuh emas undet, apakah dia tidak menggunakan semua kekuatannya? Hari ini, ketika menghadapi Jin Miaolin, dia melepaskan keadaan terkuatnya. Apakah ini rasa hormat untuk Jin Miaolin? Mei Gongxi duduk di atas tahta, dan wajahnya menjadi bermartabat secara tidak normal. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Suanyu saat ini. Meskipun dia belum menjadi kaisar, setelah menggabungkan tunggangannya sendiri dengan naga, kekuatannya tidak kalah daripada kaisar. Elemen cahaya yang kuat telah sepenuhnya menghilang, dan tertanam di dalamnya, dan tidak ada elemen cahaya yang bocor. Bisakah Ksatria Naga Cahaya bersayap 6 dikalahkan oleh dirinya sendiri? Suanyu tidak langsung menyerang Tang San, dan setelah menyelesaikan transformasinya,
dia dengan tenang berkata kepada Tang San, "Saudara Jin, ini adalah kartu trufku yang sebenarnya. Sebenarnya, ketika aku masih sangat muda, aku juga dilahirkan sebagai boneka Legiun Naga. Namun, waktuku di boneka naga sangat singkat pada saat itu, bahkan Feng Hao Douluo dari pasukan boneka naga tidak mengingatku. Mahkota kristal yang membawaku keluar dari pasukan boneka naga, dan mengajariku secara pribadi. Itu membuatku seperti sekarang ini. Dan mutasi garis keturunanku bukan pada atribut, atau garis keturunan itu sendiri. Itu karena aku memiliki dua jantung. Karena dua jantung berdetak pada frekuensi yang berbeda, mereka hampir membegalku untuk jangka waktu tertentu. Mahkota kristal lah yang dengan kekuatannya yang kuat, membantuku mengendalikan kemampuanku sendiri. Jadi, salah satu jantung digabungkan dengan darah, pembuluh darah. Menyempurnakan dengan kekuatan. Biarkan aku memiliki tingkat pertumbuhan berganda dalam proses kultivasi. Dan ketika aku dipromosikan menjadi Raja Iblis, aku memurnikan jantung ini menjadi artefak eksklusifku. Itu adalah jantung cahaya. Melalui ini, dengan jantung cahaya, aku dapat memanggil aku yang lain. Jadi, apa yang kamu hadapi sekarang setara dengan dua aku. Dua aku yang dapat sepenuhnya digabungkan bersama. Ketika kompetisi ini berakhir, ketika ada kesempatan di masa depan, di waktu itu, kamu bisa mengundang para tetua naga ganas, dan kita semua akan bermain melawan satu sama lain sebagai ksatria naga. Mungkin akan lebih menarik, tapi sekarang, meski pertahananmu sangat kuat, level energimu seharusnya lebih rendah dari dua aku. Di tingkat lain, jadi, menyerah, aku tidak ingin menyakitimu. Suara Suanyu sangat nyata, dan suaranya dapat didengar oleh semua orang kuat yang hadir. The Dark Demon Great Demon Emperor yang berada di halaman leluhur dan Gunung Dewan tidak bisa tidak mengubah warnanya ketika dia mendengar kata-katanya. Sebelum dia menjadi seorang kaisar, Suanyu telah memenangkan dukungan kuat dari klan naga untuk bersaing dengannya sebagai seorang kaisar. Tapi sekarang, Suanyu sudah menjadi kaisar semu, dan dia tidak keberatan. Itu memilih untuk menceritakan rahasia terbesarnya saat ini, tentu saja itu menghalangi Tang San, tapi mengapa itu tidak menghalangi Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan? Itu memberitahu semua Feng Hao Douluo di tempat kejadian, serta semua klan naga dari latar belakangnya. Apa sebenarnya itu? Dengan satu tubuh dan dua hati, itu harus menjadi keberadaan yang sangat kuat setelah menjadi seorang kaisar di masa depan, dan bahkan dapat secara langsung memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan. Ini adalah salah satu alasan mengapa harus berjuang untuk kejuaraan. Karena kekuatannya sendiri, hanya sebagai kaisar pertama ia dapat paling yakin untuk mendapatkan kekuatan terkuatnya sendiri di bawah tekanan penguasa Plain. Suanyu sudah sangat kuat sehingga dia menjadi kaisar semu. Kemudian, kedua Suanyu ditumpangkan bersama, kekuatan kuat macam apa yang akan mereka miliki. Melihat pemandangan ini, Kaisar Tianyang Tianjing merasa sedikit menyesal di hatinya. Aku menyesal mengapa aku tidak bersikeras bahwa Jin Miaolin dapat terus menggunakan naga ganas sebelumnya. Jika ada naga yang ganas, Jin Miaolin saat ini mungkin masih bisa bertarung. Tetapi saat ini, dia hanya mampu bersaing dengan lawan dengan mengandalkan dua senjata suci di tangannya, dan tombak naga suci masih tidak berguna. Dan jika Suanyu yang begitu kuat menjadi kaisar, dapatkah tahta tetap tiga pada akhirnya? Sulit untuk mengatakan apakah Jin Miaolin, yang terakhir, masih memiliki kekuatan surga yang cukup untuk menjadi seorang kaisar. Situasi seperti itu, bahkan para kaisar, sama sekali tidak terduga. Seperti yang Mi Gongzi rasakan, saat ini, Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung juga merasakannya. Sekarang Suanyu sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan para penikmatnya. Setelah dia menjadi seorang kaisar di masa depan, dia pasti akan mampu untuk menjadi klan naga, andalannya, peringkatnya diperkirakan langsung di atas. Bagaimanapun, klan naga layak menjadi klan terkuat di daratan, Suanyu benar-benar layak mendapat dukungan dari Crystal City. Solen 5 Chapter 1078 Warisan Kristal. Aku masih ingin mencoba. Pada saat ini, baik Suanyu dan dua kaisar sebagai wasit mendengar suara lain. Tentu saja Tang San yang berbicara, suaranya juga sangat tenang, dan dia tidak bisa mendengar fluktuasi emosi apapun. Dia masih melihat ke arah Suanyu dengan senyum di wajahnya, dengan perisai Suanwu di tangan kirinya dan tombak naga suci di tangan kanannya. Suanyu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-katanya, tetapi dia hanya berkata sambil tersenyum, "Oke. Ayolah." Tang San tersenyum dan berkata, "Saudara Su, karena kamu memiliki tunggangan, maka aku akan memanggil tungganganku sendiri. Apakah kamu keberatan?"
Suanyu terkejut, tunggangan. Naga yang ganas tidak dapat digunakan, apakah dia memiliki tunggangan lain? Menurut peraturan kompetisi, tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan bantuan bentuk kehidupan selain dirinya sendiri. Naga yang ganas juga dilarang karena alasan ini. Suanyu memiliki satu tubuh dan dua hati, itu adalah kekuatannya sendiri dan tidak dalam batas. Tang San tersenyum sedikit, berbalik dan membungkuk ke arah gunung Dewan Istana Leluhur, berkata, ini adalah bantuan dari Istana Leluhur. Keluarlah, Jing Jing. Raungan naga yang merdu muncul di saat berikutnya. Ketika raungan naga ini muncul, hampir semua kaisar yang hadir, termasuk Suanyu, merasa gemetar. Karena, bagi mereka, auman naga ini terdengar seperti terukir di tulang mereka, dan memiliki keakraban yang tak tertandingi. Mata Suanyu melebar hampir seketika, menatap Tang San dengan sikap tertegun, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mata Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung dan Kaisar Surgawi Tianyang juga langsung terkunci pada Tang San, dan menunjukkan keterkejutan. Cahaya sebening kristal diam-diam muncul dari punggung Tang San, aura Tang San sendiri juga mulai meningkat dengan liar, bukan lagi energi kehidupan murni, tetapi dengan aura energi halus. Itu sombong, kuat, dan memiliki fluktuasi khusus dengan tekstur yang aneh. Tampaknya seluruh pribadinya juga menjadi sedikit ilusi. Cahaya kristal muncul kembali di belakangnya, dan itu juga naga raksasa, tetapi tubuhnya ditutupi dengan sisik kristal seperti kristal, dan seluruh tubuhnya disajikan dalam warna biru muda, menyilaukan dan berkilau. Naga kristal, Kaisar Iblis Kristal. Pada saat ini, hampir semua kaisar bergegas keluar dari ruang tunggu di Gunung Pengadilan Leluhur. Menyaksikan adegan ini di udara, bahkan Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak bisa tidak membuka mulutnya dengan ekspresi tidak percaya. Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, debriefing pengadilan leluhur, terima kasih kepada mahkota kristal, Kaisar Tianzu, yang memberiku naga penjaga kristal. Aku meminta naga kristal untuk bergabung denganku dalam pertempuran hari ini. Sekali lagi terima kasih atas pengakuan mahkota kristal. Saat dia berbicara, dia membungkuk sedikit ke arah cahaya dan bayangan naga kristal. Itu sedikit ilusi, tetapi naga kristal memancarkan kemegahan yang luar biasa. Naga kristal itu bergoyang dan memberi jalan pada pemujaannya, dan saat berikutnya terbang di bawahnya, langsung membawa tubuh Tang San dengan kepala naga. Segera setelah itu, potongan sisik berwarna kristal menyebar ke atas dari kepala naga di sepanjang kaki Tang San, dan dalam sekejap, armor skala naga kristal biru muda menutupi seluruh tubuh Tang San. Aura Tang San naik, dibandingkan dengan Suanyu, sepertinya tidak sekuat itu, tetapi terasa lebih halus. Bahkan lebih mengejutkan. Kartu Hall. Siapa yang belum punya kartu Hall? Sebelum berpartisipasi dalam pertempuran kaisar, Tang San tidak pernah berpikir bahwa hanya dengan beberapa artefak, ia akan mampu mengalahkan semua lawan dan memenangkan kejuaraan terakhir. Tetapi garis keturunan supernya tidak dapat dengan mudah ditampilkan, agar tidak dicurigai oleh kaisar. Karena itu, dia sudah merumuskan berbagai cara untuk dirinya sendiri. Di antara mereka, yang paling penting dan inti adalah Jing Jing. Kemampuan bawaan paling kuat dari Crystal Demon Emperor saat itu adalah mengukir ulang. Dapat melakukan 3 kemampuan pengukiran ulang garis keturunan secara bersamaan. Bahkan bisa diubah berdasarkan kemampuan lawan. Adapun beberapa garis keturunan Tang San, dia bisa menggunakannya dengan benar jika itu ditutupi oleh kemampuan ukiran ulang Kaisar Iblis Kristal. Ketika pengadilan leluhur sedang melakukan tanya jawab, alasan mengapa dia mengilhami Kaisar Iblis Kristal Kaisar Tianzu juga karena alasan ini, dan dia memberikan bayangan. Pada saat ini, di hadapan Suanyu yang begitu kuat, inilah saatnya untuk membuka kartu Hall yang paling penting ini. Dan adegan ini tidak diragukan lagi mengejutkan semua kaisar dan mengejutkan semua penonton. Mei Gongzi sudah berdiri, dan di depan singgasananya, dia menatap pemandangan di udara dengan terkejut. Pada saat ini, hatinya sedikit kacau. Apakah itu Suanyu, yang memiliki 2 jantung, atau Jin Yaolin, yang dijaga oleh naga kristal di depannya, apakah ini sesuatu yang bisa dia kalahkan? Kedua orang ini masih memiliki kartu truf yang luar biasa sampai sekarang. Suanyu mengambil napas dalam-dalam dan melihat naga kristal yang membawanya di bawah Tang San, dengan ekspresi pahit di wajahnya, tetapi dia masih memberi hormat yang dalam kepada naga kristal. Aku telah melihat yang mulia. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Jin sebenarnya telah diakui oleh Yang Mulia Kristal.
Aku awalnya berencana untuk melihat apakah aku bisa membangunkan Yang Mulia Kaisar Tianzu ketika aku menjadi penguasa kota Crystal City dan pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasku, tetapi saudara Jin yang memimpin. Tang San berkata sambil tersenyum, aku beruntung. Ini juga kehormatanku. Ayah, kemampuan aktingmu sangat bagus. Hati Tang San membunyikan suara jingjing. Dapat dikatakan bahwa semua penonton yang hadir dan Suanyu yang ada di dalamnya dihitung, dan hanya jingjing di hati Tang San yang dapat memahami bahwa semua ini dilakukan oleh Tang San. Jangan membuat masalah, putri yang baik, kata Tang San dalam hatinya, perlahan mengangkat tombak naga suci di tangannya. Pada saat ini, cahaya dan bayangan leluhur pohon masih menjulang di belakangnya, dan masih ada konsentrasi energi kehidupan yang sangat besar, tetapi mengenakan baju besi skala naga kristal, napasnya bukan lagi atribut kehidupan murni sebelumnya. Ayo, Kakak Su, mari kita bertarung dengan seluruh kekuatan kita, kata Tang San tegas. Suanyu memandang Tang San dengan ekspresi serius, melambaikan tombak naga di tangannya, tolong. Naga suci yang cerah dan naga kristal di bawah kedua sisi diaktifkan hampir pada saat yang bersamaan, dan kedua ksatria naga itu bergegas menuju satu sama lain pada saat yang bersamaan. Di langit, raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar. Para kaisar menyaksikan adegan ini, dan untuk beberapa alasan, mereka semua memiliki perasaan samar di hati mereka bahwa era baru telah tiba. Kekuatan Suanyu diharapkan oleh para kaisar. Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin Dewan Tetua Klan Naga mendukungnya alih-alih Kaisar Iblis Kegelapan? Namun, Patriark Klan Pohon Emas Biru Jin Miaolin bersembunyi dalam-dalam. Tidak ada yang mengharapkannya. Dia jelas memiliki warisan Kaisar Iblis Kristal, tetapi dia telah menahan diri, dan telah memenangkan pertandingan demi pertandingan dengan artefak lainnya. Bayangkan saja, jika dia tidak melarang naga ganasnya, naga ganas ditambah naga kristal, warisan dan penjaga Kaisar Iblis Kristal, siapa yang akan menjadi lawannya dalam pertempuran menaklukkan Kaisar ini? Awalnya, tujuannya adalah untuk menaklukkan tahta, dan masih menjadi juara, kan? Cara Tianyang Tianjing memandang Tang San pada saat ini menjadi sedikit rumit, adik laki-lakinya tampaknya tidak begitu mudah dikendalikan. Benar-benar terlalu dalam untuk disembunyikan. Justru karena dialah klan Pohon Emas Biru telah meningkat begitu pesat. Setelah pertempuran hari ini, tidak peduli siapa yang memenangkan kemenangan terakhir, kebangkitan Jin Miaolin tidak dapat dihentikan. Dia akan menjadi bintang paling mempesona di istana leluhur masa depan bersama dengan Suanyu dan Mei Gongzi. Bahkan hanya mereka berdua, sepasang bintang ganda. Dibandingkan dengan mereka, pedang Asura Mei Gongzi sangat kuat, tetapi fondasinya jelas lebih lemah. Kedua naga raksasa itu bergegas menuju lawan pada saat yang sama. Atribut cahaya Suanyu sendiri benar-benar tertanam di tombak naganya sendiri, tombak yang mempesona, seperti sambaran petir emas, menyerang Tang San. Tetapi pada saat ini, tombak naga suci di tangan Tang San tampak sedikit ilusi, dan naga kristal di bawahnya juga berubah aneh pada saat ini. Solen 5 Chapter 1079 Tang San vs Suanyu. Biru muda yang awalnya tembus pandang tiba-tiba berubah menjadi merah keemasan. Matahari yang besar tiba-tiba muncul di belakang Tang San, kekuatan matahari yang berapi-api menyelimuti tubuhnya, dan tombak naga suci di tangannya langsung berubah menjadi merah keemasan. Dengan api yang tak tertandingi, itu bertabrakan dengan tombak naga Suanyu. Dentang, dalam suara yang nyaring, dua naga raksasa bersilangan, tetapi udaranya menjadi terdistorsi. Api matahari yang besar juga meletus di udara, dan hampir saat berikutnya, itu menyelimuti Suanyu. Di sekitar matahari besar, ada bentuk kelopak samar, dan pusat bunga adalah matahari besar secara keseluruhan. Ini, Tianyang Hua. Bunga Tianyang yang unik untuk Kaisar Tianyang Tianjing. Kaisar Iblis Kristal Besar, bakatnya diukir ulang. Naga kristal emas merah terbang jauh, dan merah secara bertahap memudar menjadi emas murni. Bunga Tianyang besar ditangguhkan di belakang Tang San, dan dengan dukungan energi kehidupan yang besar, atributnya telah sepenuhnya berubah. Apakah ini bekerja juga? Jika bukan karena kemampuan untuk mereproduksi Kaisar Iblis Kristal, Kaisar Tianyang Tianjing akan ragu ketika dia memiliki anak haram. Namun, apakah Jin Miaolin ini benar-benar mewarisi kemampuan untuk mereproduksi Kaisar Iblis Kristal? Jika demikian, tidakkah ada eksistensi tingkat atas lain yang dapat menyaingi Kaisar Iblis Kristal? Meskipun tampaknya dia hanya menggunakan kemampuan mengukir ulang garis keturunan, itu cukup mengejutkan. Di mana klan Pohon Emas Biru yang lemah ini?
Naga suci cahaya yang dibombardir oleh kekuatan matahari meledak dengan cahaya keemasan dan bergegas keluar dari bombardir matahari. Tapi mata Suanyu masih penuh keterkejutan. Pengukiran ulang, itu benar-benar mewarisi pengukiran ulang mahkota kristal. Naga kristal juga berbalik, Tang San mengarahkan tombak naga di tangannya, dan Tianyang Hua meledak menjadi cahaya lagi, dan pilar api besar yang ekstrim dibombardir, sangat kuat. Suanyu dengan cepat mengangkat tombak naga di tangannya, dan topeng emas putih mengangkatnya, dengan sepasang hati, atribut cahayanya saat ini sangat kuat. Topeng itu bergoyang keras di bawah dampak pilar api yang tertinggi, tetapi itu memblokirnya. Naga suci cahaya mengeluarkan raungan naga yang keras, dan saat berikutnya, cahaya di Suanyu meledak. Dengan tombak naga di tangannya menunjuk ke Tang San, auman naga yang tak terhitung bergema di seluruh langit. Seekor naga raksasa yang terbentuk dari elemen cahaya kental muncul dari segala arah Tang San, menabrak Tang San dengan dirinya sendiri. Domain naga cahaya. Pada saat ini, apa yang dihadapi Tang San seperti pasukan naga cahaya. Tang San mengangkat perisai Xuanwu di tangannya, dan saat berikutnya, naga kristal di bawahnya telah berubah dari emas menjadi biru, dengan biru seperti air beriak. Segera setelah itu, biru menjadi hitam, bukan hitam dari atribut gelap, tetapi hitam dari air yang tak berujung. Di sekelilingnya, seekor kura-kura raksasa tampak muncul, menutupi dirinya dan naga kristal di bawahnya. Biarkan naga raksasa cahaya menyerang, tetapi mereka semua menghilang ke kura-kura raksasa hitam. Perisai Xuanwu, air tak berujung. Pada saat ini, apa yang disimulasikan Jingjing adalah atribut kaisar surgawi yang tak berujung. Apakah ini bekerja juga? Meskipun kekuatan serangan wilayah naga cahaya sangat kuat, pertahanan Tang San tidak bisa ditembus. Tabrakan antara kedua belah pihak bahkan membuat kaisar terlihat serius. Ini sudah merupakan tabrakan yang telah memasuki tingkat seorang kaisar. Seluruh langit telah menjadi sangat indah. Penonton bahkan lebih terpana pada saat ini, mereka tidak pernah menyangka bahwa permainan pertempuran kaisar yang paling menarik akan dipentaskan pada saat ini. Semua kaisar melihat wajah mereka sedikit berubah saat ini, terutama menargetkan Tang San. Warisan Kaisar Iblis Kristal Besar. Saat itu, mereka masih ingat adegan ketika Tang San diakui oleh semua kaisar Tianzhu. Tetapi dalam penilaian mereka, Tang San dapat memperoleh warisan kaisar karena energi hidupnya yang kaya, dan jika itu hanya dipandu oleh energi kehidupan dan bukan darah, warisan yang dapat ia peroleh harus dibatasi. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar mewarisi kemampuan Kaisar Iblis Kristal Besar, dan bahkan mengubah tubuh Kaisar Iblis Kristal Besar, dan bahkan menggunakan kemampuan untuk bereproduksi. Pada saat ini, tidak ada yang dapat melihat bahwa apakah itu Tang San atau Xuanyu. Begitu mereka menjadi kaisar, mereka jelas bukan kaisar biasa, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mengosongkan kaisar ketiga. Pertempuran ini menjadi sangat penting. Dalam format double elimination, Mei Gongxi kini kokoh di posisi kedua. Oleh karena itu, siapapun yang kalah dalam pertempuran ini akan menjadi tempat ketiga. Jika dua teratas menempati terlalu banyak kekuatan ketika mereka menjadi kaisar, maka tempat ketiga mungkin tidak dapat menjadi kaisar. Tiga kaisar kuasi yang awalnya dianggap stabil, termasuk para kaisar, menjadi tidak stabil pada saat ini. Jin Yaolin ini benar-benar tersembunyi. Baru pada saat inilah dia mengungkapkan kartu asnya. Dua naga raksasa melayang di udara, bertabrakan satu sama lain. Tang San sekarang menunjukkan kekuatan sucinya dengan kemampuan atribut air dari kaisar surgawi tanpa akhir. Perisai Xuanwu itu sendiri juga memiliki atribut air, sehingga air tak berujung dari kaisar surgawi tak berujung memiliki efek tambahan yang sangat kuat padanya. Aku melihat perisai hitam di tangan Tang San tiba-tiba besar dan kecil, terus-menerus menciptakan pusaran hitam besar di udara, menelan pukulan Raja Naga Cahaya Xuanyu lagi dan lagi. Tidak peduli seberapa ganas serangan Xuanyu, dia tetap berdiri. Kaisar surgawi tanpa akhir sendiri menyaksikan adegan ini dan bertanya pada dirinya sendiri, dapatkah dia mencapai apa yang telah dilakukan Tang San saat ini? Dia tidak bisa mengatakannya. Kekuatan perisai Xuanwu membuatnya cemburu. Agar tidak ditemukan oleh kaisar tentang garis keturunannya, Tang San benar-benar meniru kemampuan garis keturunan kaisar surgawi tak berujung saat ini. Oleh karena itu, sepenuhnya bakat asli kaisar iblis kristal untuk mereplikasi yang sedang bekerja, mengadakan pertunjukan. Karena kaisar yang hadir terlalu akrab dengan kaisar iblis kristal, dan hanya dengan cara ini dapat dijelaskan dengan jelas. Sebelum dia menjadi kaisar, garis keturunan supernya tidak akan pernah terungkap.
Suanyu menjadi semakin ketakutan, dia tidak pernah berpikir bahwa atribut air dapat menghentikannya. Tetapi pusaran besar di langit terus-menerus menelan elemen cahayanya. Ketika menyentuh tingkat kaisar, ia pada awalnya telah memahami kekuatan aturan, dan memiliki hati ganda satu bagian dan peningkatan elf elemen cahaya. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, dia berpikir bahwa dalam pertempuran untuk kaisar, tidak ada lawannya sendiri, itulah sebabnya ia berani mengakui kekalahan 2 kali dalam pertandingan melawan Tang San. Selama ada peluang lini pertama untuk terus meningkatkan peringkat, ia berpikir bahwa ia memiliki peluang untuk merebutnya. Tanpa diduga, di depan lawan yang paling tidak mungkin menghentikannya, dia menabrak pelat besi. Tang San tampaknya tidak melakukan apa-apa, hanya terus menciptakan pusaran ke arah yang berbeda dengan perisai di tangannya, tetapi pusaran itu bukan hanya pusaran unsur air, tetapi juga hisapan besar. Dengan kekuatannya saat ini, ia harus terus-menerus ditarik. Setiap kali ditarik, membuatnya terasa seperti gangguan, sehingga serangannya tidak bisa mulus. Tang San tidak terburu-buru sama sekali, hanya terus mendorong perisai Xuanwu. Pusaran di permukaan perisai Xuanwu menjadi semakin padat, dan elemen air di langit menjadi semakin kuat. Baginya, tidak sulit untuk mengalahkan Xuanyu, tetapi akan membutuhkan banyak upaya untuk mencegah semua kaisar yang hadir melihat petunjuknya. Xuanyu memiliki falan elemen cahaya, ia memiliki merek leluhur pohon, dan semua orang sangat pandai dalam peperangan yang berkepanjangan. Dia tidak terburu-buru tentang hal itu. Sambil terus-menerus memblokir serangan Xuanyu melalui perisai Xuanwu, kadang-kadang tombak naga suci akan menusuk tembakan. Namun seringkali di saat-saat seperti ini, tombak naga sucinya malah akan merangsang atribut cahaya Xuanyu, seolah-olah untuk sementara membantunya memperkuat kultivasinya. Solen 5 Chapter 1080 Perubahan Elf Elemen Cahaya. Ini membuat orang tidak bisa dimengerti, bahkan Xuanyu sendiri tidak mengerti. Mengapa Tang San menggunakan jenis serangan ini untuk memprovokasi dia dengan serangan yang memiliki efek tambahan padanya? Apa gunanya ini? Melihat bahwa dia tidak dapat dengan mudah menembus pertahanan Tang San Xuanwu Shield, serangan Xuanyu juga melambat, dia tenang, dan tidak akan dengan mudah melakukan apapun yang akan membakar darahnya. Dalam pandangannya, Tang San mengandalkan kekuatan Kaisar Iblis Kristal Besar, bukan miliknya. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah apakah dia bisa mengendalikan kemampuan replika Crystal Demon Emperor untuk waktu yang lama. Mencari kekurangannya melalui serangan jangka panjang secara alami adalah cara terbaik. Serangan kedua belah pihak telah melambat, tetapi masih terlihat sangat mempesona di udara. Pusaran biru tua yang besar terus-menerus ditampilkan, menyerap elemen air di udara, dan di sisi lain, naga emas terbang secara vertikal dan horizontal, dan elemen cahaya seperti awan dan kabut di sekitar. Setelah kartu truf dibuka, kedua belah pihak tampaknya berada dalam kebuntuan untuk menyelidiki satu sama lain. Jiang Chenchou juga datang hari ini, tetapi dia tidak bisa berada di ruang tunggu. Dia melihat kedua belah pihak bertarung di udara, dan hatinya sudah penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Kalian berdua benar-benar serius. Hanya setelah kamu menjadi kaisar semu, kamu menunjukkan kekuatan sejatimu. Ternyata dia tidak pernah punya kesempatan sama sekali. Apa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan adalah pertahanan terkuat. Melihat perisai yang ditampilkan oleh Jin Miaolin saat ini, pertahanannya jelas berada di atas tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dan jika Xuanyu langsung menggunakan satu tubuh dan dua hati saat menghadapi dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menahan serangannya sama sekali, tetapi orang ini memilih untuk menggunakan konsumsi untuk mengalahkan dirinya sendiri. Kedua orang ini terlalu teduh. Penonton kaget dan aneh saat ini, terutama untuk Tang San. Apa Amethyst Coin Warrior? Tidak sesederhana Amethyst Coin Warrior. Bahkan jika ada artefak yang tidak dibeli, warisan Kaisar Iblis Kristal sudah cukup untuk membuatnya sangat kompetitif dalam kompetisi ini. Tang San dan Xuanyu berada dalam pertarungan tentatif, dan seperempat jam berlalu dengan cepat, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan sepertinya tidak ada yang berubah. Xuanyu berdiri di atas kepala naga suci cahaya, menghadap pusaran di sisi yang berlawanan, serangannya tiba-tiba berhenti. Tang San mengambil kesempatan untuk menusuk dengan tombak, dan keunikan pukulan yang pasti membuat kecemerlangan tombak penuh aura suci hampir seketika di depan Xuanyu. Cahaya keemasan di tubuh Xuanyu bergerak maju, dan tombak naga di tangannya memblokir tombak naga suci Tang San. Saat kedua tombak naga bersentuhan, cahaya keemasan meledak dari tubuh Xuanyu, dan atribut cahaya dirangsang oleh atribut suci, dan tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona. Sifat cahayanya disublimasikan dalam sekejap. Dan pada saat berikutnya,
Suanyu tiba-tiba pecah. Raungan naga yang penuh gairah meletus dari mulut naga suci yang cerah di bawahnya. Suanyu berjalan dengan tombak, tetapi dia benar-benar melompat dari kepala cahaya suci, dan tombak itu digabungkan menjadi satu, berubah menjadi sambaran petir emas dan terbang lurus ke arah Tang San. Dengan 6 sayap di belakangnya terlipat, elemen cahaya di tubuhnya sangat terkonsentrasi, semua berkumpul di sekitar tubuhmu. Maksud senjata adalah vertikal dan horizontal, bergerak maju. Sebuah pusaran biru tua diblokir di depannya pada saat pertama, tetapi tubuh Suanyu berputar dengan aneh. Tidak hanya itu, naga suci yang cerah yang terpisah darinya tiba-tiba meledak dengan raungan naga yang lebih keras. Segera, seluruh langit tampak membeku pada saat ini, dan pusaran yang dilepaskan Tang San melalui perisai Xuanwu sebenarnya tertunda sejenak. Solidifikasi cahaya. Sosok memutar Suanyu tepat di tepi pusaran, dan dia tidak terpengaruh oleh daya hisap dan tarik pusaran. Sosok itu berakselerasi lagi, memanfaatkan momen ketika pusaran dikendalikan oleh pemadatan cahaya, tiba-tiba menembus, dan tombak naga di tangannya menunjuk langsung ke tubuh Tang San. Ledakan tiba-tibanya sangat tiba-tiba, dan itu juga menggunakan atribut Dewa Tang San untuk meningkatkan dirinya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa itu dengan sempurna menunjukkan kelebihannya sendiri. Dragon Spear langsung datang ke Tang San. Tang San berdiri di atas kepala naga kristal, perisai Xuanwu tangan kirinya di depannya. Perisai Xuanwu langsung membesar di tangannya, tidak hanya menghalangi dirinya sendiri, tetapi bahkan menutupi naga kristal di bawahnya. Dan raungan besar itu seperti lonceng pagi dan genderang malam, dan riak besar yang terdistorsi muncul di langit yang bergejolak. Bisa dilihat seberapa kuat serangan Suanyu. Pada saat ini, penonton dapat melihat dengan jelas bahwa pemandangan yang sangat aneh tiba-tiba muncul di langit. Pukulan Suanyu gagal mematahkan pertahanan perisai Xuanwu. Namun, pada saat yang sama ketika tombak naganya menusuk perisai Xuanwu, di belakang Tang San, di punggung naga, yang juga merupakan naga kristal, sesosok emas muncul diam-diam, yang persis sama dengan Suanyu, tetapi lebih sedikit. Dengan 6 sayap elf elemen cahaya keemasan, tanpa kembang api, cetakan telapak tangan mengenai rompi Tang San. Dan pada saat ini, perisai Xuanwu Tang San benar-benar berada di depan pertahanan, dan itu baru saja ditusuk dengan kekuatan penuh oleh tombak naga Guangming. Setelah memblokir serangan Suanyu, tombak naga suci di tangannya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk lagi, dan langsung menuju ke dada Suanyu, tampaknya tidak menyadari serangan di belakangnya. Kemampuan macam apa ini? Bagaimana Suanyu bisa memisahkan sosok yang identik, dan masih muncul di belakang Tang San? Senyum tipis muncul di mata Suanyu, selesai. Tapi, apakah itu benar-benar dilakukan? Pada saat inilah ia juga melihat senyum di mata Tang San. Tanda-tanda peringatan keluar. Kaki kanan Tang San, yang awalnya terhubung ke bagian atas kepala naga kristal melalui baju besi kristal, tiba-tiba terlepas dari kepala naga, menelan kakinya seolah-olah tiba-tiba patah ke belakang dan menendang. Kaki kanannya tampak membesar, dalam sekejap, dengan warna emas, sinar cahaya langsung menendang telapak punggungnya. Raungan keras meletus di udara, dan sosok emas di belakangnya benar-benar ditendang ke udara oleh tendangan itu, tetapi tidak terbang terlalu jauh. Mamut emas, perang menginjak-injak. Bentuk perang menginjak-injak, di atas langit, tidak mempengaruhi naga kristal di bawah. Kontrol kekuatan saja dapat digambarkan sebagai yang agung, dan yang lebih penting, Tang San bahkan tidak melihat ke belakang selama seluruh proses. Pada saat ini, tombak naga suci yang ditusuk oleh Tang San diblokir oleh tombak naga Suanyu lagi. Atribut cahaya Suanyu sendiri meningkat lagi dalam sekejap. Namun, kali ini, tombak naga suci tidak dibelokkan, dan kenalannya terpaku pada tombak naganya. Wajah Suanyu tercengang, dia tidak percaya bagaimana Tang San mendapati dirinya menyelinap di belakangnya. Dan dia kehilangan kontak dengan avatar itu dalam sekejap. Perang menginjak-injak itu sebenarnya menyebabkan pusing singkat di avatarnya. Ayo, Tang San mendengus pelan. Pada saat berikutnya, perasaan yang sangat aneh masuk ke dalam kesadaran Suanyu. Pada saat ini, Suanyu hanya merasa bahwa dia tiba-tiba lemah. Bahkan tubuhnya tampak tenggelam. Tombak naga suci di tangan Tang San tiba-tiba meledak menjadi cahaya, kecemerlangan oranye emas yang penuh dengan aura suci menyilaukan. Dari sudut pandang penonton, pada saat ini, baju besi cerah di tubuh Suanyu tiba-tiba menjadi transparan, dan elf bersayap 6 yang mempesona di belakangnya pecah dalam sekejap dan berubah menjadi penampilan elf elemen cahaya lagi. Pada saat ini, tubuh elf elemen cahaya dikelilingi oleh lingkaran kecemerlangan oranye emas. Dengan swoosh, roh elemen cahaya sudah diproyeksikan ke tombak naga suci Tang San.
Segera, cahaya oranye emas pada tombak naga suci tiba-tiba meroket. Suanyu lemah, dan kekuatan tombak naga suci meningkat tajam, sehingga tombak naga di tangannya tidak bisa lagi menghentikan tombak naga suci. Itu ditampar dengan keras di dada, menyebabkan tubuhnya langsung tersapu 100 meter.